Perkenalkan, nama saya Yolanda Tahulending dengan NIM 2114201176 dari kelas A5 Fakultas Keperawatan semester 2 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pembuatan video ini untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Komunikasi dalam Keperawatan 1. Komunikasi terapeutik, definisi, kegunaan, dan tujuan. Definisi komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan dalam tujuan terapi atau perawatan. Komunikasi terapeutik berasal dari dua kata, yaitu komunikasi dan terapeutik. Komunikasi terapeutik yang merupakan kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, terapeutik adalah berkaitan dengan terapi. Jadi, komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dilakukan yang berkaitan dengan terapi. Dikutip dari Medical Dictionary, komunikasi terapeutik adalah interaksi antara perawat profesional dan pasien yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, kepercayaan atau kesehatan dan kesejahteraan pasien. Fungsi kegunaan komunikasi terapeutik: 1. Mendorong kerjasama antara petugas kesehatan dengan pasien. Yang kedua, mengajukan kerjasama antara petugas kesehatan dengan pasien. Yang ketiga, mengatasi persoalan yang terjadi dan yang dialami pasien. 4. Mencegah adanya tindakan negatif terhadap pertahanan diri pasien. Tujuan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk menciptakan hubungan yang baik antara perawat dengan klien guna mendorong klien agar mampu meredakan segala ketegangan emosinya dan memahami dirinya serta mendukung tindakan konstruktif terhadap kesehatannya dalam rangka mencapai kesembuhannya. Menurut Purwarto 1994, tujuan komunikasi terapeutik adalah membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif serta mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri. Menurut Indrawati 2008, tujuan komunikasi terapeutik adalah membantu klien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila klien percaya pada suatu hal yang diperlukan. Mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif serta memengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri. Komunikasi terapeutik bertujuan untuk mengembangkan pribadi klien ke arah yang lebih positif atau adaptif dan diarahkan pada pertumbuhan klien yang meliputi realisasi diri, menerima diri, dan meningkatkan kehormatan diri. Melalui komunikasi terapeutik diharapkan terjadi perubahan diri klien. Klien yang tadinya tidak bisa menerima diri apa adanya atau merasa rendah diri, setelah berkomunikasi terapeutik dengan petugas kesehatan akan mampu menerima dirinya. Suryani 2006, perbedaan komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial. Komunikasi terapeutik terjadi antara perawat dengan pasien atau anggota tim kesehatan lainnya. Komunikasi ini umumnya lebih akrab karena mempunyai tujuan berfokus pada pasien yang membutuhkan bantuan. Perawat secara aktif
mendengarkan dan memberikan respon kepada pasien dengan cara menunjukkan sikap mau menerima dan mau memahami, sehingga dapat mendorong pasien untuk berbicara secara terbuka tentang dirinya. Selain itu, membantu pasien untuk melihat dan memperhatikan apa yang tidak disadari sebelumnya. Komunikasi sosial terjadi setiap hari antara orang per orang, baik dalam pergaulan maupun lingkungan kerja. Komunikasi bersifat dangkal karena tidak mempunyai tujuan. Lebih banyak terjadi dalam pekerjaan, aktivitas sosial, dan lain-lain. Pembicara tidak mempunyai fokus tertentu, tetapi lebih mengarah kebersamaan dan rasa senang. Dapat direncanakan tetapi dapat juga tidak direncanakan. Untuk kamu yang ingin kuliah tapi masih bingung memilih kampus, di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang berdiri megah di Kelurahan Bahu Manado dan sudah terakreditasi B yang memiliki 6 fakultas dan 8 program studi dengan ketenaga pendidik, dosen yang berlatar belakang S2 dan S3, lulusan dalam dan luar negeri. Untuk kamu yang bergabung dengan Fakultas Keperawatan UNPI Manado, bisa mendapatkan pengalaman kerja, magang di Jepang dan negara lainnya karena kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah bekerja sama dengan beberapa negara luar. Jadi tunggu apa lagi? Mari mewujudkan mimpi untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi serta sukses. Ayo bergabung bersama kami, mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado.